Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih teman-teman sekarang sudah membuka video ini. Jadi teman-teman sekalian, sekarang saya ingin sedikit berbagi tips bagaimana kemudian kita berdakwah dengan cara berdiskusi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Nah, ayat ini mengacu bagaimana kemudian kita bisa berdakwah secara ahsan, secara baik. Juga bagaimana kita bisa membantah ketika berdiskusi, ketika berdialog, kita bisa membantah orang dengan cara yang baik pula dan dengan cara pengajaran yang baik. Namun pada video kali ini kita ingin sedikit berbagi bagaimana kemudian diskusi ini atau dialog ini tidak menjadi debat kusir, tidak menjadi debat yang kemudian tidak ada ujung pangkalnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan pada kita bahwa aku menjamin surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Nah, jadi insya Allah walau alam bisawab, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian bagaimana kita bisa berdiskusi, bagaimana kita bisa berdialog dengan non-muslim maupun muslim. Jadi begini teman-teman sekalian, jika kita ingin berdiskusi atau jika kita ingin berdialog dengan seseorang dan menjawab pertanyaan mereka, ada beberapa tingkatan yang perlu kita perhatikan. Satu, tingkatan itu adalah jika kita ingin berdiskusi, satu, kutiplah kitab suci. Kitab apapun itu, ada misal dalam Injil, Al-Quran, Veda, atau apapun, kutiplah kitab suci. Satu, yang kedua, berikan penelitian ilmiahnya. Yang mengacu kenapa ayat ini melarang untuk melakukan ini, untuk melakukan tindakan ini atau tindakan itu. Berikan data ilmiah. Yang ketiga, memberikan data statistik. Lalu yang keempat, ambil jawaban yang sudah dibuktikan oleh banyak orang. Jadi satu, kutip kitab suci. Dua, data ilmiah. Tiga, data statistik. Empat, jawaban yang sudah dibuktikan oleh banyak orang. Jadi gini, bila seorang non-muslim atau muslim bertanya pada kita, berdiskusi dengan kita, kenapa muslim tidak boleh memakan babi? Nah, kita jawab, berikan kutip kitab suci. Ingat baik-baik, kutip kitab suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 4 surat berbeda. 1 Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145, An-Nahl ayat 115. Allah Subhanahu wa taala katakan, diharamkan bagimu memakan bangkai, daging babi, darah, dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Allah membantahnya dalam 4 surat berbeda. Lalu bila kita berdiskusi dengan non-muslim atau saudara kita dari Nasrani, kita katakan di dalam Injil surat Levitikus ayat 7-8, Deuteronomi ayat 8, dan Isaiah ayat 2-5. Nah, itu kemudian kutip kitab suci. Oh, lalu kemudian mereka akan terkejut. Tenang, ini yang namanya komunikasi. Mereka akan terkejut, mereka akan berkata, oh saya nggak percaya kitab suci, saya nggak percaya agama. Nah, lalu berikan data ilmiah. Kita jelaskan pada mereka penyakit-penyakit yang dapat menjangkiti tubuh manusia ketika mereka mengonsumsi daging babi. Misalnya, 70 jenis penyakit termasuk TT dan sebagainya bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang mengonsumsi daging babi sehingga menyebabkan lemah daging dan otot. Nah, lalu kita berikan lagi kemudian data statistik yang 3, binatang paling jorok di dunia, binatang paling mengerikan di dunia, binatang paling rakus di dunia, binatang paling memalukan di dunia, semua itu ada di babi. Lalu yang keempat, ingat, ambil jawaban sudah dibuktikan oleh banyak orang. Kita tidak boleh mengambil jawaban yang hanya dibuktikan oleh sekelompok orang saja. Tidak, tapi sudah dibuktikan oleh banyak orang, termasuk dibuktikan oleh dunia. Maka teman-teman sekalian, ketika hal seperti ini, kita bertemu di bis, ketika bertemu di jalan, di mall, di sekolah, kita dakwakan pada mereka. Siapa tahu kita tidak pernah bertemu lagi dengan mereka, dan saat itu adalah kesempatan kita untuk mendakwakan pada mereka. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan bahwa berdiskusi atau berdialog itu harusnya berstandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita tidak menjadi debat kusir, supaya Rasulullah bisa memberikan jaminan istana itu pada kita. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap ingat, kutip kitab suci, data ilmiah, data statistik, lalu jawaban sudah dibuktikan oleh banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.